Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, anak-anak kita mau mulai ibadah, jangan lupa di-mute ya. Kita mau ibadah. Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Selamat pagi anak-anak. Ya, baik itu PLN Pusat maupun yang di Pos PI ya. Semua apakah kita semangat, selalu kita sehat-sehat selalu untuk mengikuti ibadah walaupun secara online ya. Kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah, jangan lupa di mute ya setiap di gadget atau di laptop ya, kita biar bisa mengikuti ibadah dengan baik, bisa mendengarkan suara dengan baik ya. Kita selalu harus tertib ya. Walaupun saat ini kita situasi corona masih meningkat ya, adanya Omikron, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan kita diberikan tubuh yang sehat. Benarkan dan demikian anak-anak ya, kita selalu bersyukur dan tidak lupa tetap memuji Tuhan untuk selalu kita bisa menikmati anugerah Tuhan kepada kita. Dan begitulah ini nih ya. Betul sekali. Ya, mari kita melakukan pujian pagi ini, yaitu Selamat Pagi Tuhan. Ya. Yuk semangat anak-anak, kita nyanyi dengan sukacita ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Ya, kita tadi sudah mengucap selamat pagi ya buat semuanya, buat Tuhan kita. Nah, sekarang kita mau beribadah, kita mau berdoa, minta tolong Lause Lastri untuk pimpin doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur yang pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun kami lewat Zoom. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin kami semua sehingga kami boleh beribadah dengan benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you Lause Lastri. Nah, anak-anak
kita mengucap syukur karena Tuhan kita begitu luar biasa menjaga kita. Kita mau nyanyikan lagu I Love You Jesus. Aku mengasihi Tuhan kita. Yuk kita nyanyi lagu ini, I Love You Jesus. Dengan gerakan ya. Yuk. Kita telah mendengarkan bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus ya, dalam hati kita ya. Tapi juga kita cinta pada Tuhan Yesus ya. Kita sambut lagi dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya ya. Supaya kita tetap bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan sudah memelihara hidup kita. Berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, kita sekarang tiba saatnya ingin mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan sambut dengan pujian firman Tuhan ku dengar ya, supaya kita bisa mempersiapkan hati pada Tuhan ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Biarlah firman ini bertumbuh subur di dalam hati kita menjadi berkat. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Ya, kita langsung alian dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, agar kami boleh
menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, anak yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang berkuasa, berdaulat, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tolong lausul kami Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu, supaya apa yang disampaikannya Tuhan, dengan kalimat yang sederhana, setiap orang boleh mengerti anak-anak kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Baik, terima kasih. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita ketemu kembali pagi ini di ibadah Sekolah Minggu GKA Sion, walaupun melalui Zoom. Tapi kita percaya Tuhan Yesus kita tetap baik, dahulu, sekarang, dan selamanya. Nah, anak-anak, sebelum Loseleni menyampaikan firman Tuhan nih, Loseleni pengen tanya, kalian semua itu pasti sangat familiar dengan ada satu lagu. Kalau kalian lihat nih di background-nya Loseleni, ada pohon anggur, betul ya. Loseleni suka makan buah anggur. Kalian semua juga pasti suka makan buah anggur ya. Buah anggur itu sangat enak, gitu ya. Nah, sebelum kita tahu ya tentang satu lagu tentang buah anggur ini, kita semua pasti pernah menanam pohon ya. Nah, kalau pohon kita tanam nih, waktu kita tanam bibitnya, kita harus rawat bibit yang kita tanam itu, kita siram setiap hari, harus kena udara yang cukup, kena sinar matahari yang cukup, supaya pohon ini boleh bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Pohon ini bisa bertumbuh, satu, harus kena sinar matahari. Tapi yang terutama adalah karena ada Tuhan Yesus yang membuat pertumbuhan dari pohon ini. Sama juga dengan kita. Kita bisa bertumbuh dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan kita. Karena ada Tuhan yang menolong kita semua. Nah, sebelum lebih jauh nih, Loseleni mau ceritakan apa sih maksudnya hari ini mau cerita tentang pohon anggur ini, mau cerita tentang buah anggur ini. Yuk kita mau nyanyikan sama-sama lagu ini. Semua pasti tahu lagu ini ya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke, dengan sukacita kita mau pujikan dulu pujian Yesus pokok ini. Silakan Rosa Hendra. Tinggal di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggal di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggal di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Katakan, Yesus cintaku. Ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku
biasa ya, Tuhan Yesus itu tadi di lagu ini dibilang bahwa Tuhan Yesus itu adalah pokoknya pohon. Nih kalau misalnya langsung ini geser dikit tuh, ada tuh di backgroundnya langsung si batang pohon yang gede itu ya. Nah Tuhan Yesus itu ibaratnya seperti pokok pohon itu, batang pohon itu. Dan kita semua itu ranting itu yang ada keluar tuh, ada satu nggak ada buahnya. Lose, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil, baiklah. Oke, sekarang suara Lose sudah cukup besar? Sudah cukup terdengar? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, maaf ya. Oke. Nah, anak-anak, kita semua ini kalau di pohon itu adalah seperti ranting-ranting pohon, tempat di mana buah-buah itu bisa bertumbuh di sana. Nah, anak-anak di Alkitab kita yang sekarang pegang Alkitab ada di depannya, coba dibuka Alkitabnya ya, di dalam Yohanes 15 ayat 8, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, itu di sana diceritakan tentang Tuhan Yesus yang menginginkan kita semua ini untuk menjadi murid-muridnya yang hidup kita ini dekat kepada Tuhan Yesus. Bergantung, bahkan nempel kayak perangko sama amplop itu nempel sama Tuhan Yesus. Nah ini loh, selain ini punya gambar nih. Selain ini mau coba ya, tampilin gambarnya. Tuhan Yesus ingin kita semua itu menjadi anak-anak yang hidupnya nempel sama Tuhan Yesus nih, seperti ini. Bentar. Oke. Sudah munculkah gambarnya di sana? Oke. Oke, ini dia gambarnya. Tuhan Yesus itu pengen supaya kita itu hidup nempel sama dia seperti cabang pohon atau ranting pohon yang tetap nempel pada batang pohon atau pokok daripada pohon itu. Nah, seperti ini nih anak-anak, pokok pohon itu seperti apa nih, ada gambar. Nah, seperti background yang di belakang Lose ini adalah batang pohon ini seperti Tuhan Yesus dan kita itu ranting-rantingnya. Oke, ranting-ranting tempat di mana buah-buah ini bisa bertumbuh, berbuah, bukan cuma satu, nanti bertambah lagi, berbuah lagi, bertambah banyak, dan bertambah banyak. Gitu ya. Oke, ini ya. Boleh tolong di mute dulu yang belum. Oke, thank you. Lose Hendra, boleh tolong dibantu di mute. Oke, thank you. Nah, Tuhan Yesus ingin supaya kita seperti ranting pohon yang nempel pada batang pohon. Nih terus-terusan nih Lose Leni bilang seperti ranting pohon yang nempel kepada pohonnya. Ranting pohon yang nempel ini diharapkan bisa menghasilkan buah yang banyak sekali. Tapi kalau ranting itu anak-anak tidak bisa menghasilkan buah, biasa nih tukang kebunnya akan potong ranting itu dan dibuang ranting itu. Karena dia tidak berguna, dia tidak menghasilkan buah. Nanti di tempatnya itu akan tumbuh ranting yang baru, akan dirawat, dipupuk sehingga mengeluarkan buah lagi yang lebih baik, gitu ya anak-anak. Nah, Tuhan Yesus ingin supaya kita anak-anaknya ini tinggal seperti lagu, tinggallah di dalamnya Tuhan. Tuhan Yesus mau kita tinggal di dalamnya Dia. Artinya Tuhan Yesus mau kita terus belajar, bertumbuh dan bertumbuh di dalam iman kita, di dalam anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus mau supaya hidup kita ini, hidup anak-anak Tuhan ini, hidup yang selalu dekat sama Tuhan. Hidup yang selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Hidup yang selalu nempel sama Tuhan. Tuhan Yesus bilang tuh sama murid-muridnya anak-anak. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya untuk tinggal di dalam Dia. Kalau ingin menghasilkan buah yang banyak. Dan kalau nggak mau menghasilkan buah yang banyak, maka nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti Lose Leni bilang tadi. Kalau pohon itu tidak menghasilkan buah, maka rantingnya itu yang tidak menghasilkan buah itu akan dipotong, dibuang.
Nah, kita semua tentu tidak mau dong menjadi anak-anak yang dibuang sama Tuhan kan? Karena kita ini dikasihi oleh Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Maka dari itu kita mau belajar terus bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tapi Losel ini gimana caranya untuk selalu dekat sama Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus ada di surga, kita ada di dunia. Terus buah apa dong yang Tuhan mau kita hasilkan? Kita kan manusia, menghasilkan buah apa? Yang menghasilkan buah kan pohon, Loseleni. Nah, ini Loseleni kasih tahu ya. Caranya dan buahnya yang Tuhan Yesus ingin kita anak-anaknya hasilkan di dalam hidup kita adalah dengan melakukan 4B. Loading lagi nih. 4B, apaan itu 4B Loseleni? Bingung deh 4B itu apa. Nih Loseleni bilang sama kalian semua 4B itu apa. Nih ada gambarnya. 4B, B yang pertama adalah kita mau belajar untuk selalu rajin dan tekun berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari. Itu B yang pertama ya. Ingat ya anak-anak, B pertama adalah berdoa. Berdoa itu bukan cuma karena ingat, oh mau makan harus berdoa, oh mau tidur harus berdoa, oh mau belajar harus berdoa. No. Berdoa itu harus setiap saat. Dan Tuhan kita Tuhan yang gak jauh. Tuhan yang selalu ada di hati kita. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan pasti mendengarkan doa kita ya. B yang kedua apa? B yang kedua itu adalah kita juga mau belajar terus bersyukur. Bersyukur karena Tuhan kita itu Tuhan yang mengasihi kita. B yang kedua adalah bersyukur karena Tuhan yang mengasihi kita dan yang kita kasih itu adalah Tuhan yang selalu ada buat kita. Itu B yang kedua ya. Anak-anak sekarang B yang ketiga. B yang ketiga itu apa? Oke, yang baru join di mute dulu ya sayang. B yang ketiga itu adalah bersukacita. Bersukacita, memuji Tuhan, bersukacita, mengikuti ibadah setiap minggunya, bersukacita ketika membaca firman Tuhan di rumah atau di mana saja. Itu B yang ketiga. Kita udah belajar ya, B pertama bersyukur, B pertama berdoa, B kedua bersyukur, B ketiga bersukacita. Lalu B yang keempat apa Lause? Nah ini dia. B yang keempat itu adalah ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya sama Tuhan, yang mengasihi Tuhan karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan itu harus mau belajar dari kecil untuk berani bersaksi. Berani bercerita tentang Tuhan Yesus yang baik itu, yang adalah penolong kita, yang adalah pokok anggur kita, yang adalah juru selamatnya kita. Sehingga kita itu bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, anak-anak. Ingat-ingat lagi nih ya, B yang pertama adalah berdoa. Ini tangannya begini biar ingat. Berdoa itu B yang pertama. B yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur karena Tuhan sudah mengasihi kita. B yang ketiga adalah bersukacita. Bersukacita memuji Tuhan, bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Itu B yang ketiga. Dan B yang keempat, boleh tolong dibantu di mute, Losa Hendra. Maka harus ada berita Injil yang disampaikan kepada orang-orang yang akan menerima pelayanan. Oke, thank you. Mama papanya juga lagi ibadah rupanya ya. Oke, dan B yang keempat itu adalah bersaksi. Bersaksi atau bercerita tentang Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penolong kita, Tuhan Yesus yang ada juru selamat kita itu di dalam hidup kita. Tuhan Yesus yang adalah pokok anggur bagi kita semua. Ingat ya, sekarang nih, Losel ini mau tunjuk, tapi nih, Losel ini mau tunjuk kalian, tapi Losel ini minta tolong. Jangan semua rebutan untuk mau ngomong ya. Siapa yang mau ngomong,
angkat tangannya dulu, baru nanti ditunjuk sama Losa. Ini dari sini nggak bisa lihat kalian, tapi Losa Hendra nanti bisa bantu untuk sebut nama kalian dan kasih kesempatan kalian untuk menjawab, ya. Oh, Diandra belum pertanyaannya belum keluar, Diandra sudah angkat tangan duluan loh. Hebat kali Diandra, telepati ya, tahu nih Losa ini mau ngomong apa nih. Oke, Losa ini minta nih yang sudah angkat tangan. Losa Hendra bantu ya. Siapa yang mau berani untuk membantu Losa Leni mengingat kembali? B yang pertama apa? Ayo, silakan. Diandra. Oke, silakan Nak. Yang pertama berdoa ya. Yes, thank you Diandra. B yang pertama berdoa. Yang kedua, siapa lagi Losa Hendra itu ya? Yang kedua. Hilang tadi. Oke lah, Ines dulu. Ines, oke. Oke, yang kedua bersyukur. Yes, good job. Bersyukur. Thank you Ines. Yang ketiga Syera. Bersaksi. Are you sure? Yang ketiga bersaksi, Nak. Yang ketiga apa? Bersukacita. Yes, yang ketiga bersukacita. Ya, puji Tuhan. Thank you, Syera. Dan yang terakhir, B yang terakhir, apa itu tadi? Siapa yang ingat? Silakan, Losa Hendra. Cinta. Oke, silakan Cinta. Bersaksi. Betul. Anak-anak PK ASEAN pinter-pinter semua ya. Thank you ya semuanya untuk jawabannya, semuanya betul. Anak-anak jangan berpikir begini, Lause, yang namanya bersaksi, menyampaikan firman Tuhan itu kan bukan kita. Kan Lause dong yang punya tugas nyampein firman Tuhan. Kan Pak Pendeta, penginjil-penginjil tuh yang nyampein firman Tuhan. Hello, sorry to say, kalian semua itu adalah penginjil-penginjil kecilnya Tuhan. Harus bersaksi tentang Tuhan yang baik itu buat kalian di dalam hidup kalian. Supaya bukan cuma kalian yang dimenangkan, bukan cuma kalian yang bisa mengenal Tuhan Yesus yang benar itu. Tetapi orang lain pun bisa mengenal Tuhan Yesus melalui kita. Kalian itu bisa pakai banyak cara. Ketika ada teman kalian yang sakit misalnya, kalian mau berdoa buat teman kalian yang sakit itu juga kalian sudah bersaksi. Lalu ketika ada teman kalian yang sedih misalnya, atau adik kakak kalian yang sedih, atau papa mama yang lagi sedih, kalian bisa itu mendoakan atau bernyanyi buat mereka. Yang bisa main musik buat mereka. Itu sudah bentuk dari bersaksi. Atau ketika kalian ada di sekolah nih, sekarang memang sih kalian sekolahnya masih online lagi ya, tapi nanti ketika kalian udah bersekolah onsite lagi, kalian ketemu sama teman-teman kalian di sekolah, kalian itu mau bersaksi kepada mereka itu bukan cuma bilang, Tuhan Yesus tuh baik, ayo jadi orang Kristen dong seperti saya. Enggak, bukan begitu aja anak-anak. Tapi kalian bisa menunjukkan melalui apa? Ini nih, mulut kalian ini. Berkata-kata yang benar kepada teman-teman kita. Berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang menjadi berkat buat orang lain. Jadi orang lain yang belum mengenal Tuhan, ketika mereka melihat kita, ujung rambut kita nih, coba nih wiggle dari kepala tuh, wiggle terus sampai kaki kalian tuh dipegang tuh. Itu menceritakan tentang Tuhan yang baik itu. Jadi orang melihat, ternyata ya orang Kristen, anak-anak sekolah minggu, orang-orang Kristen itu luar biasa loh. Hidupnya bener loh. Perkataannya bagus, sikapnya bagus, nggak suka ngejek, nggak suka marah-marah, nggak suka ngebullying teman, nggak suka bentak-bentak, nggak suka ngelawan orang tua. Itu sudah bercerita tentang Tuhan yang baik itu kepada orang lain. Jadi anak-anak, kalian semua tentu pernah lihat yang namanya akuarium ya. Akuarium itu kan bening warnanya, tuh ya. Nah, akuarium yang bening itu di dalam ada banyak hiasan-hiasan laut itu. Ada pohon, ada karang, ada macam-macam tuh di sana. Ada ikan yang bagus-bagus berenang-renang di sana. Nah, kita itu seperti akuarium tuh. Seperti ikan-ikan yang ada di akuarium itu. Semua orang yang lewat ngelihat akuarium itu, mereka bisa ngelihat akuarium itu bersih airnya. Mereka bisa ngelihat tanaman di dalam akuarium itu cantik rupanya. Mereka bisa ngelihat ikan-ikan yang berenang di akuarium itu bagus-bagus ikannya.
Nah, itu dia kita anak-anak Kristen. Hidup kita itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita itu hidup kita, bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Karena kita mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita. Karena hidup kita itu nempel pada batang pohon, yaitu Tuhan Yesus. Hidup kita itu seperti amplop dan perangko, nempel sama Tuhan. Mau terus belajar mengenal Tuhan yang benar melalui berdoa, melalui bersyukur, melalui bersukacita, sehingga kita bisa bersaksi, kita bisa bercerita tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang ada juru selamat kita itu kepada orang lain. Sehingga orang lain bukan cuma tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi mereka mengenal Tuhan yang baik, Tuhan yang orang Kristen yang baik itu seperti apa. Oke? Nah, jadi anak-anak, seperti yang Leni bilang tadi, berdoa, bersyukur, bersukacita, dan bersaksi atau bercerita itu haruslah menjadi sikap hidup kita, menjadi karakter kita, anak-anak Tuhan setiap hari. Setiap hari, bukan cuman kalau diingat ya anak-anak, tapi setiap hari dimanapun, bukan cuman di depan papa mama, karena takut nanti dimarahin sama papa mama. Mute dulu ya sayang, supaya papa mama nggak marah saya harus good boy, saya harus jadi good girl buat papa mama. Kalau di sekolah biar miss-nya atau lausenya nggak marah sama saya harus jadi good boy, good girl. Enggak. Tapi dimanapun kita berada, kita mau sungguh-sungguh mencerminkan atau menjadikan hidup kita ini sebagai berkat, sebagai akuarium yang bisa dilihat orang. Sehingga orang lain langsung bilang, wow, good boy, good girl, Chongming. Luar biasa, karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya anak-anak ya. Nah anak-anak, kita mau melakukan semua itu, yang Mas Leni bilang tadi, kita mau menghasilkan banyak buah di hidup kita itu, jika kita mau terus tinggal di dalamnya Tuhan Yesus, bertumbuh, berbuah, dan berbuah yang lebat, yang banyak sekali di dalam Tuhan Yesus. Melakukan semua yang menyenangkan Tuhan Yesus, dan hidup kita ini menjadi berkat buat orang lain. Ada amin anak-anak? Ada amin? Sekarang boleh nih Loso ini pengen dengar suaranya. Ada amin nggak? Yang ada amin boleh kasih jempol. Yes, ada aminnya. Amin. Yes, puji Tuhan. Yes. Oke, di mute lagi sayang. Di mute lagi sayang ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. 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 Puji Tuhan. Ini dia anak-anak yang hidupnya. Yes, haleluya, puji Tuhan. Semua bilang amin. Ini nih gambaran anak-anak Tuhan yang hidupnya nempel sama Tuhan, hidupnya melekat sama Tuhan, hidupnya seperti carang pohon yang melekat di batang pohon itu. Kayak ini nih, kayak gambar ini nih. Selalu menyenangkan, digendong Tuhan, ada Tuhan di dalam hati kita. Ingat ya, kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi Tuhan kita yang kita percaya, yang kita kasihi dan yang mengasihi kita itu ada di dalam hati kita. Jadi di dalam segala hal di hidup kita mau datang kepada Tuhan, kita mau percaya sama Tuhan, kita mau bilang sama Tuhan, kalau Tuhan kita itu Tuhan yang teramat baik, Tuhan yang teramat baik, Tuhan yang mengasihi kita. Boleh nih sekarang bilang, Tuhan, I love you Jesus, I love you. Yes, I love you Jesus. I love you Jesus. Oke, amin, amin. Jesus, I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Yes, good job. I love you, Jesus. Bukan cuma di mulut loh ya, karena hari ini ada papa mama di samping kalian, ada loso-loso yang lihat kalian, lalu mulut kalian bilang, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Ada orang tua loso di tempat arogan nggak ada orang, tempat teman-teman lain ada orang tuanya, ya.
I love you Jesus bukan cuma di mulut, bukan cuma ada di kepala kita aja, tetapi mau kita lakukan di dalam hidup kita kepada semua orang yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita, sekolah minggu kita, dimanapun kita berada, kita mau jadi berkat bagi orang lain. Kita mau mengasihi Tuhan, menunjukkan kepada orang bahwa kita mau jadi berkat bagi mereka. Amin untuk firman Tuhan. Sekarang semua lipat tangan, tutup mata, langsung ini mau berdoa buat kita semua. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami, firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa hidup kami haruslah hidup yang nempel sama Tuhan. Hidup yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Hidup yang terus berbuah-buah lebat di dalam Tuhan. Karena kami mengenal Tuhan yang benar, dan Tuhan yang adalah juru selamat satu-satunya di hidup kami. Karena itu Tuhan, seperti yang sudah diingatkan melalui firman Tuhan bagi kami hari ini, kami mau belajar bagi anak-anak yang terus mau berdoa di hadapan Tuhan. Terus mau bersyukur di hadapan Tuhan, terus mau bersuka cita di hadapan Tuhan, dan akhirnya kami menjadi anak-anak yang mau bersaksi, yang mau bercerita tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang adalah juru selamat kami itu kepada banyak orang, sehingga orang lain di sekitar kami bukan hanya tahu tentang Engkau Tuhan, tetapi mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan mereka juga, dan bahkan Tuhan, mereka boleh percaya kepada Engkau karena ada kesaksian hidup dari kami anak-anak Tuhan yang boleh mereka lihat ya Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua anak sekolah minggu GKA Sion dimanapun mereka berada hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Engkau mau pakai guru-guru kami lebih dahsyat, lebih heran, lebih ajaib lagi. Untuk menjadi berkat dalam setiap penyampaian firman Tuhan. Dalam setiap kesaksian hidup kami Tuhan. Kiranya hidup kami sebagai guru-guru pun boleh menjadi kesaksian yang benar bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Semua anak Tuhan yang percaya katakan, amin. Thank you, silakan Lase Nini dan Lase Yusuf. Untuk ayat hafalan minta tolong Lase Noel. Oke, anak-anak, ayat hafalan untuk minggu ini ada diambil dari Yohanes 15 ayat 5a. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 5a. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Terima kasih Lase Noel. Jangan lupa ya anak-anak untuk hafal ayat hafalannya, videonya dikirim di kelas masing-masing ya. Ya, kita akan sekarang masuk ke persembahan ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan melakukan pujian yaitu bawa persembahan. Ya. Nanti akan dipimpin doa sama langsung itu.
persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak, mari kita masuk dalam doa persembahan. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan yang indah, kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu, sekalipun melewati online ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh membawa uang persembahan. Kiranya Tuhan sucikan, boleh melebarkan pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan bagi pengurus gereja untuk dapat mengelolanya, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Ajar kami ya Tuhan dari kecil untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan ya Tuhan. Agar kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baik anak-anak, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk rangkaian ibadah sekolah minggu GKA Sion melalui Zoom ini yang boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan setiap kami boleh melewati sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami ini, dengan orang-orang, dengan anak-anak Tuhan yang sungguh diberkati untuk menjadi berkat. Kami menyerahkan sisa hari kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami Tuhan. Di tengah situasi saat ini, pandemi yang masih terus merebak, kami semua menyerahkan hidup kami hanya di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Kami percaya hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Dan kami percaya hidup kami akan senantiasa disertai dan diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.